Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Shalom Bapak Saudara yang terkasih, Shalom. Bisa lambaikan tangan. Haleluya, sukacita ada di setiap hati kita, amin. Haleluya, bisa tengok kanan kiri depan belakang, berikan senyuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, mari beribadah bersama-sama. Haleluya, saya undang kita bisa berdiri bersama-sama. Haleluya, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami ada di tempat ini, kami berkumpul bersama. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bisa bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Karena kami sadar hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang patut kami muliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Besarkan nama Tuhan dan pujilah namanya. Amin. Mari sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah
abaikan Tuhan, lambaikan kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan kita baik, sangat baik. Tuhan kita baik. Haleluya. Dari dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan kita tetap yang terbaik. Amin. Haleluya. Kau mati bahkan bangkit bagi kami. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Katakan amin. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus ada di dalam kita, bergerak. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah, katakan kemenangan, kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Engkau sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik. Haleluya. Engkau ada di dalam kami, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan kekuatan. Amin. Dia penuhi hatiku, oh, dengan kuasa. Kau Tuhan, sumber kemenangan. Mari lambaikan tanganmu dan katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Sampai selamanya kami katakan Engkau sangat baik Tuhan. Di atas segalanya Engkau Allah yang baik bagi kami. Bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan He is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Say Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you and He is so good to me. Jesus, yes. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Yes, and He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Say Jesus is so good to you. He's so good to me, and He's so good to you and me. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Kita siapkan pikiran kita, hati kita. Biarlah Tuhan bekerja lebih pada pagi hari ini.
Sebelum nanti firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala, kita juga akan menerima berjamuan kudus. Biarlah kita diubahkan olehnya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Asalkan kita membuka hati kita, pikiran kita, biar dia bekerja. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama katakan, bila hati terasa berat, ya Yesus, tak seorang pun. Ini hati kami Tuhan. Yesus, apa yang harus ku buat? Oh,
bersama-sama kita sadari betul. Dengan kita membuka hati kita, menyerahkan hidup kita, Dia akan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Dengan kasih-Nya yang ajaib, dengan perbuatan tangannya, Dia akan merangkul kita semua. Mari buka hatimu, buka tanganmu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyaringkan suaramu dan katakan, sujud Yesus, ku awali. Ini kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Yesus, Engkau mengampuni kami dan membebaskan kami. Oh Yesus, iralapa ya ralapa papa papa papa. Oh Yesus, dan sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi, mari buka hatimu lebih lagi, katakan, sujud. Kami membawa hidup kami, kami membuka hati kami, kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Sesuatu
ada kuasa dalam pujian yang kami keluarkan kepada Tuhan. Saat kami menabur yang baik, kami akan menuai yang baik. Kami memuji Tuhan karena pengorbanan-Mu besar atas kami. Tidak bisa diukur oleh kekayaan apapun keselamatan kami. Melainkan karena nyawa-Mu Engkau korbankan bagi setiap kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Oh, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku.
serukan, nyatakan Allah yang besar, ajaib dan mulia Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya ku agungkan hanya Kau, yang layak ku agungkan hanya Kau Tuhan, yang layak hanya Kau, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Tepuk tangan saudara-saudara yang melihat buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Dan hanya Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus yang ditinggikan di hidup kami. Dan hanya Yesus yang akan terus dinaikkan sebagai pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh terima perjamuan kudus ini. Kami benar-benar merindukan satu pekerjaan Tuhan yang lebih lagi dinyatakan melalui perjamuan kudus ini. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang sedih Tuhan hiburkan dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Sehingga kami tahu kami sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih nyatakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu di tempat ini. Sementara kami terima perjamuan kudus, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari hamba Tuhan membagi, jemaat boleh menerima, duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Berharganya kematian yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan pernah sia-siakan waktu-waktu hidup kami ini. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari bukakan mata hati kami lebih lagi untuk melihat hati Tuhan. Kerinduan-kerinduan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sempurna. Terima kasih buat rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Ya Yesus. Dan pengorbanan-Mu ku telah, mari sambil bangkit berdiri saudara, kan tinggalkan cara hidupku yang lama.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, jadilah padaku. jadilah padaku seperti Yang Kau ingini, jadilah padaku. jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Di tangan kami sudah kami terima Tuhan perjamuan kudus yang adalah perintah daripada Engkau sendiri untuk supaya kami boleh senantiasa mengingat akan semua kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu indah dan sempurna, untuk supaya kami terus boleh dikuatkan dan diteguhkan bahwa kami bukan milik dunia ini, tapi kami milik Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan akan terus membawa kami kepada satu perjalanan-perjalanan yang besar dan yang agung dan yang ajaib seperti Engkau adanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan sebelum kami terima perjamuan kudus ini, kami mau mengakui dengan pengakuan iman rasuli kami, dengan hati kami yang percaya dan mulut kami yang mengaku, kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan ajukan pertanyaan. Kalau saudara suka dengan suara keras, amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat cawan pengucapan syukur ini Tuhan. Kami angkat tinggi di hadapan-Mu sebagai satu pengagungan, penghormatan kami bahwa Yesus yang sudah mati mencurahkan Roh Kudus-Nya, yang mencurahkan darah-Nya, sungguh menjadi satu jaminan bagi setiap kami untuk kami boleh menerima semua janji Tuhan, karena kami adalah ahli waris dari seluruh janji-Mu. Terima kasih, dan biarlah saudara yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kami yang berdosa, kami boleh menerima pengampunan dosa. Kami letakkan seluruh hidup kami di mezbah-Mu Tuhan, dan dikuduskan seluruhnya hidup kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami semua diselamatkan, kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan. Terima kasih. Dan saya akan ajukan pertanyaan, kalau saudara suka dengan suara keras amin. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari mulai mengucap syukur. Mari taruh cawan semuanya. Mulai sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat wajah. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, gereja-Mu memuji-Mu Tuhan, umat-Mu menyembah-Mu, kami semua di
bebaskan roh saudara sembah dia. Mari gairahkan, naikkan syukur saudara. Nyanyian-nyanyian baru dari hati dan mulut bibirmu. Katakan Tuhan kau baik, selamanya kau baik Tuhan. Kau hadir bagi kami, kau ada bagi kami. Tak pernah kau tinggalkan kami sendiri. Hadirat-Mu penuhi kami. Tangan-Mu yang kuat memegang hidup kami. Berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu Yesus. Oh dialah masih, haleluya. Mari terus saudara sembah Dia. Ngasih kuat hatimu, sekuat tenagamu sembah Dia, beri yang terbaik. Oh Ria Masyeki Anamoyas, Iralamas. Oh Ramayasi Kianamayas, Iramayasi. Oh ya, haleluya, haleluya. Sujud di altar, ku bawa hidupku. Katakan ku terima, terima anugerahnya, terima pengampunannya, terima kemenangan dan kemerdekaan. Oh Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Mari semua katakan dengan segenap hati. Sepenuhnya seluruh hidup kami Tuhan, ku terima. Ampuni kami Tuhan. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu pasti terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Mari yang percaya tepuk tangan saudara-saudara, katakan haleluya. Kami percaya di mana hadirat Tuhan ada, sesuatu pasti terjadi. Sesuai dengan kemurahan-Mu, sesuai dengan anugerah-Mu, kami terima apa yang terbaik yang kami perlukan dan kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau dengar firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang bersuka cita berkata. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita sebelum duduk saudara. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Luar biasa. Kita ada di bulan terakhir tahun 2023. Bulan Desember. Wah ya. Rasanya kayak kemarin baru tahun baru ya.
Rasanya kemarin baru ulang tahun gereja di bulan April, sekarang sudah di Desember. Dan sebentar kita akan merayakan Natal lagi. Ya, sudah dihias, ya, sudah disiapkan untuk Natal tahun yang 2023 ini. Dan saya percaya saudara jemaat harus bisa menangkap tentu untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan selama hampir 12 bulan ini. Ya. Dan siap-siap untuk tahun 2024. Ya. Saya tidak mengatakan apa-apa, tapi yang jelas Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita. Amin. Mungkin di sekitar kita tidak akan selalu baik. Ya. Tapi yang harus lebih baik adalah mulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita baik, barangkali nanti yang di sekitar kita akan jadi semakin baik. Amin. Nah saudara, bulan ini kita akan banyak bicara mengenai kelahiran baru, reborn. Lahir baru. Ya, memang saya pikir Tuhan kok di penghujung tahun ini kita baru ngomong lahir baru, kenapa enggak dari awal? Ya saya enggak tahu saudara ya, tapi yang jelas bahwa apapun juga yang kita terima dari Tuhan pasti baik. Katakan amin. Nah judulnya sebenarnya adalah kematian daging. Daging bicara mengenai kehidupan manusia lama kita. Ya, sebelum kita bertobat, sebelum kita mengenal Tuhan, kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan daging yang hanya memuaskan diri kita sendiri, memuaskan dosa yang berkuasa dalam diri kita. Tapi pada saat kita mengenal Tuhan, kita dijamah Tuhan, kita mengalami satu kelahiran baru, saudara. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan tanda-tanda kelahiran baru. Ternyata untuk mengenal kelahiran baru tidak mudah. Jadi saudara juga jangan terlalu optimis, oh aku sudah lahir baru Pak, buktinya aku udah di gereja nih. Buktinya aku udah melayani. Buktinya aku sudah melakukan ini, melakukan itu dan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan terlalu pede. Ya, artinya buat saya pada saat saya nyiapin ini, saya butuh waktu cukup lama. Itu bergumul buat diri saya sendiri. Jangan-jangan saya ini juga belum lahir baru. Atau saya baru berasumsi lahir baru. Sehingga saya bisa salah jalan karena firman Tuhan bilang di hari-hari terakhir, saudara, kan banyak orang bilang Tuhan, 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 Tuhan. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Mungkin kita bisa ngomong, loh Tuhan kau gak kenal gimana? Aku ini selama ini ngerjain pekerjaan-pekerjaanmu. Melayani engkau, khotbah. Mengusir setan, mendoakan banyak orang. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau. Karena engkau tidak melakukan apa yang aku lakukan atau aku inginkan. Saudara, saya pernah sampaikan hamartia, dosa itu dalam bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu adalah salah sasaran. Bukan soal dosa perbuatan, oh sudah menipu, sudah mencuri, ya, berzina. Bukan cuma itu. Itu ya pasti saudara. Itu sudah membuahkan maut kalau sudah sampai ke sana. Tapi hamartia atau dosa itu adalah salah sasaran. Harusnya kita lurus tapi kita menceng sedikit. Kita tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Nah makanya ini harus dimulai dari awal. Kelahiran baru saudara itu sangat vital banget. Melenceng sedikit di sana Pak, saya sudah baptis, saya sudah terima katekisasi, saya sudah penuh roh bahkan dipenuhi Roh Kudus bahasa roh misalnya. Hati-hati juga saudara, saya tidak melemahkan saudara yang sudah berbahasa, tapi coba cek ulang lagi. Benarkah kita secara roh, ya kita sudah memahami apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nikodemus seorang pengajar Israel, pengajar Taurat. Satu kali datang pada Yesus, apa sih yang dimaksud dengan lahir baru? Yesus bilang kalau kamu tidak lahir baru, kamu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Lahir baru adalah lahir dari air dan roh. Bingung lagi saudara. Oh pokoknya Nikodemus seorang pengajar, teolog ya, yang hebat zaman itu. Bingung, aku udah tua, apa aku harus masuk ke rahim ibuku lagi, dilahirkan lagi. Aneh, tadi sudah saya bahas, tanda utama lahir baru. Saya tidak bisa ulang lagi saudara, nanti waktu saya habis. Yang ini lebih panjang lagi saudara. Siap pulang jam 12? Satu orang saja. Oke, nanti privat saja Pak. Yang lain kita pulang biasa saja ya. Oke, nah sekarang siang ini saya mau sampaikan 7 hak istimewa. 7 privilege yang saudara akan terima pada saat saudara lahir baru. Jadi ini satu
penyediaan Tuhan. Tuhan yang kasih saudara. Bukan kita yang minta-minta. Tanpa meminta pun Tuhan kasih pada saat kita sadar bahwa kita sudah lahir baru. Dan kita menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Ya, oke, yang pertama saudara kita lihat dulu yuk. 2 Korintus 15, 17, 18 ya. Ini ayat yang sudah banyak kita kenal, tapi saya baca versi bahasa Indonesia masa kini ya. Katakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Persoalan sekarang, saudara sudah bersatu dengan Kristus kah? Percaya bahwa engkau sudah bersatu? Atau doa masih, Tuhan di mana engkau? Tuhan, masa sih kau gak dengar doa-doaku? Artinya Tuhan itu jauh di sana tuh. Alkitab bilang orang yang sudah bersatu dengan Kristus, menyatu. Tadi pagi saya bilang, sadar gak roh Allah ada dalam dirimu. Saat kamu berzina, saat kamu bersetubuh, saat kamu melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan ada di situ. Tuhan lihat perbuatanmu. Kadang-kadang kita gak sadar itu. Atau mungkin pada saat kita melakukan hal-hal yang bukan dosa barangkali. Cuma hanya kemunafikan, kepalsuan. Kita lakukannya dengan sukacita sudah. Tanpa merasa ada sesuatu. Rasanya aku tuh jadi manusia yang serba palsu ya. Bukan diriku sendiri. Tapi kita biasa aja merasa. Bahkan melakukan hal-hal yang dosa kecil-kecil mungkin. Nah saya juga gak apa-apa. Tenang-tenang saja. Saya pernah berulang kali bilang. Orang yang lahir baru bukan berarti imun, kebal terhadap dosa. Bisa berbuat dosa, bisa. Tapi orang yang lahir baru saat dia berbuat dosa pasti ada sesuatu yang gak enak dalam hatinya, dalam pikirannya. Sangat mengganggu, saudara. Sangat membuat damai sejahtera kita ini hilang. Dan kemudian kita sadar aku salah, Tuhan ampuni, aku mau bertobat. Tapi kalau kita bilang aku sudah lahir baru dan kita berbuat dosa dan kemudian pada saat ditegur bahkan diingetin. Kita bilang gak apa-apa semua orang juga buat kok Pak. Apalagi aku orang ya, jemaat biasa. Ya nantilah Pak aku bertobatnya nanti kalau aku sudah diberkati Tuhan. Nah saudara banyak ya mungkin hal seperti dulu saya juga begitu. Saya pernah ngalami gitu. Saudara. Diingetin malah melotot. Suka saudara. Nah, oke, saya enggak bahas ke sana terlalu panjang ya. Menjadi manusia baru sama sekali, brand new saudara. Ya. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya menjadi baru. 18. Semua, sama-sama 1, 2, 3. Semua hal yang baru ini berasal dari siapa? Dari Allah yang telah. Suara yang keras dong, sudah makan? Sudah? Ulangi. 1, 2, 3. Semua hal yang baru ini berasal dari Allah yang telah membawa kita kembali ke hadiratnya melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kehormatan kepada kami. Katakan amin. Katakan amin. Siapa kita kalau dikasih dihormati sama Allah? Siapa? Kita yang menghormati dia. Tapi Alkitab bilang Allah telah memberikan kehormatan. Apa kehormatannya? Itu yang saya sebut 7 privilege. Untuk orang-orang yang sudah lahir baru. Untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan dia. Saudara, itu tugas kita nanti. Sore nanti saya akan sampaikan mengenai 4 tanggung jawab kelahiran baru. Dan nanti yang sore atau yang malam 5 hal mengenai harga kelahiran baru. Ya, jadi saat ini 7 hak istimewa. Enak ya kalau bicara soal hak istimewa itu kan enak sudah. Dan saya sering ngomong begini, hati-hati ya. Hak istimewa ini bukan untuk membuat kita manja. Seringkali karena ada hak istimewa, privilege, puji Tuhan kita nggak usah neko-neko, nggak usah capek-capek. Ya Tuhan sudah sediain semua. Bukan untuk jadi anak manja. Tapi untuk menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan sebagai satu kehormatan yang luar biasa, saudara. Yang tidak bisa saudara abaikan atau remehkan begitu saja. Ini hak istimewa yang saudara sudah atau yang sudah disiapkan oleh Tuhan, bukan oleh saudara, bukan karena kebaikanmu, pelayananmu, apapun juga bukan. Karena dia dikatakan berasal dari Allah sepenuhnya. Kita lihat dulu video. Ada tolong multimedia siapin video yang tadi saya minta. Nah ini saudara ya, ada ini dunia
nggak ini? Milih antara Tuhan dan duit. Kalau saudara milih mana? Duit. Ini belajar ya. Ini menarik, saudara. Sederhana tapi sangat menarik. Gadget atau Tuhan? Gadget lah. Tuhan apa tulisan dong ngopo rono gunane. Ya, ini semua coba lihat. Bingung sedikit. Tinggal dunia ya. Baik Tuhan, ya. Enak duit, enak kekayaan. Saudara. Miskin, ambil Tuhan. Bodoh ya, bodoh ya. Bodoh. Sudah cukup. Belum, sebentar. Oh jangan dimatiin. Bentar, sedikit lagi. Ada apa di belakang ini? Kertas, ya. Oh ada isinya ternyata. Isinya apa? Duit. Bukan, kertas lagi isinya. Cuman kertas tok ya. Oh tapi ternyata ada tulisannya itu saudara. Nah. Oh terima gadget. Terima semuanya saudara. Cukup lah, ngerti ya maksudnya ya. Jadi gimana? Ojo ke susu. Amin. Dalam membuat pilihan-pilihan hidup saudara, hati-hati. Tapi lihat ya, orang kalau ngerti artinya, karena gini saudara, memang ini yang ngambil dia anak muda, anak miskin lagi. Ya, artinya orang biasa yang sangat kekurangan, milih Tuhan malah. Tapi justru yang lain milih kekayaan. Tapi saya mau beritahu dulu ini. Ini cuman gambaran sedikit yang tidak sepenuhnya benar persis seperti urusan dengan Tuhan. Tuhan bisa juga kasih di amplop itu mungkin yang namanya salib, kesulitan, perjuangan, kesabaran dan seterusnya. Jadi jangan mikir, kalau gitu tak milih Tuhan supaya aku tambah sugih, berlipat-lipat kekayaanku. Bukan begitu ya. Ngerti ya? Tapi saudara harus buat pilihan. Hari-hari ini saudara harus buat pilihan. Tuhan atau mamon, Tuhan atau dunia, Tuhan atau kembali kepada kehidupan lama saudara. Itu harus dipilih. Hidup memang pilihan. Saudara masing-masing bertanggung jawab. Tidak ada satupun yang bilang, gara-gara si dia sih aku jadi salah pilih. Nggak ada. Pak pendetanya belum pernah ngajarin. Nggak ada lagi. Saudara harus buat pilihan hati-hati. Makanya ini hidup itu begitu penting. Sampai harus dibayar dengan darah Yesus dan tubuh Yesus. Dan saudara harus melihat hidupmu itu sangat amat penting. Khususnya dalam membuat pilihan-pilihan dalam perjalanan hidup saudara. Ya, oke. Saudara, ayatnya sudah jelas tadi. Tuhan memberi kehormatan. Memberi privilege. Memberi keistimewaan buat kita. Apa istimewanya? Satu, yang pertama adalah disebut anak Allah. Oh, enggak bangga ya disebut anak Allah. Anak
gubernur. Lebih suka itu loh. Anak wali kota, anak jenderal. Aku jenderal Pak. Oh, anak Allah. Apa istimewa anak Allah? Saudara, setiap kali Yesus ya, sering kali Yesus pada saat melakukan pelayanannya dan melihat iman dari orang-orang yang disembuhkan itu. Dia tidak menyebut, hai orang yang beriman. Bukan. Dia sering kali bilang, hai anakku, imanmu menyembuhkanmu. Hai anakku. Itu sesuatu yang sangat relate, dekat sekali. Makanya kalau kita sedang berdoa Bapak kami, saudara harus pahami, kenapa Bapak kami? Kenapa bukan Tuhan kami? Bukan Allah kami? Nah, sadar gak saudara? Apa memang Tuhan gak punya perbendaharaan kata lain selain Bapak? Bapak itu bicara soal relasi, anak bicara soal relasi. Persoalannya, saudara melihat ini sebagai satu privilege gak? Bahwa aku adalah anaknya. Aku punya relasi yang begitu dalam, dekat dengan dia. Dia Bapakku. Saudara sadar gak itu? Atau kau bilang, Bapak Tuhanku, jangan kejem-kejem toh. Ngasih masalah. Aku sudah kuat meneh loh. Itu lihat. Sama seperti satu orang yang dikasih 1 talenta. Dia nggak gunakan, dia simpan. Kenapa? Gampang ternyata motivasinya. Dia bilang begini, karena aku kenal kau sebagai Tuhan yang jahat, yang kejam. Kamu tidak menuai di tempat kamu menabur. Makanya aku simpan, ini aku kembaliin. Berarti memang punya pikiran negatif terhadap Tuhannya yang memberi 1 talenta. Sementara yang 5 talenta, 2 talenta, dia kerja sungguh-sungguh. Dan kemudian selesai dikembalikannya. Ini dapat 10 yang kemarin 5. Hamba yang baik. 2 jadi 4, saya kembalikan semuanya. Hamba yang baik. Tapi yang 1 ini nyimpen, ternyata motivasinya dia lihat Tuhannya Tuhan yang kejam. Tuhan yang selalu murka. Sehingga kita kehilangan relasi, keindahan relasi sebagai orang ayah dengan anak. Ada bahkan orang kecewa, kalau Tuhanmu seperti Bapak, aku tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena rusak gara-gara perlakuan orang tuanya. Dia pikir Bapak di dunia atau Bapak di surga seperti Bapak yang di dunia ini. Oh, dia belum kenal aja. Tapi Tuhan pencipta alam semesta itu, dia tidak menyebut, hai hambaku, hai budakku, hai kuliku. Enggak, saudara. Sekalipun kita harus punya hati hamba, tapi dia tidak memandang seperti itu. Dia memandang hubungan kita dengan dia adalah anak. Kalau saudara belum bisa bangga dengan hal ini, kita banyak kehilangan hal-hal yang berharga dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita gampang akan kecewa, gampang mutung, gampang tidak menyala-nyala lagi. Karena kita kehilangan. Itu kalau kita kehilangan hubungan Bapak anak, selesai semua. Kekristenanmu adalah kekristenan agamawi total. Sekalipun kamu mungkin berdarah-darah untuk melayani Tuhan. Tak kasih tahu, itu cuma selesai di bumi ini saja. Kita mati, selesai semuanya. Gak dibawa kemana-mana. Dibawa sampai ke kuburan kita saja. Tapi kalau engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu Allah yang kekal, itu akan terus menarik kita untuk selalu dekat. Dan apa yang kita buat di bumi ini, itu akan dibawa kepada kekekalan. Karena kita sudah melekat. Kita nggak bisa diputuskan hubungan kita. Makanya bangun hubungan dulu dengan Bapakmu, dengan Tuhanmu, seperti anak dengan Bapak. Itu harus ada satu yang istimewa, melebihi hubungan-hubungan yang lain. Saudara. Ya, contoh perempuan pendarahan itu juga tadi saya sebutkan ya. Nah, Yohanes 1:12-13 bilang begini jelas sekali. Namun ada juga orang yang menerima dia. Ada sebagian besar orang gak terima ini. Tidak percaya pada Tuhan Yesus. Yang adalah firman dan kemudian yang menjadi daging, menjadi manusia. Tapi yang percaya dan menerima dia, dikatakan mereka diberinya apa? Hak. Status baru. Hak lebih daripada sekedar sertifikat. Ya, kita bisa punya sertifikat, tapi bisa juga itu diberi hak sebetulnya oleh pemerintah. Tapi belum tentu juga saudara, kita bisa memiliki kalau ada masalah dengan
orang di sekitarnya atau dengan keluarga atau apa persengketaan bisa haknya pindah. Hati-hati juga untuk hak ini bisa pindah, bisa. Esau menjual hak kesulungannya ke Yakub, pindah. Dan Alkitab bilang pada saat Esau sadar aku salah, aku mau minta lagi hak itu, nggak bisa lagi. Makanya jangan gampang-gampang gitu, saudara. Wah, nggak apa-apa, Tuhan maha pengasih penyayang. Aku tak nulis di biodataku untuk kenaikan pangkatku, agama Kristen ganti agama yang lain. Supaya jabatanku bisa naik. Kalau aku nulis Kristen terus ya nggak bisa, nggak mungkin. Ya, itu hak yang saudara lepas, bisa lepas selamanya. Karena kayaknya kita harus pegang kuat-kuat. Relasi itu harus dibangun lebih lagi supaya semakin kuat dan tidak ada satupun kondisi apapun yang memutus hubungan itu. Jangankan cuman penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit. Jangan sampai itu memutus gara-gara sakit. Saudara, kalau gue mbah dukun kono pinter, terus diombeni opo, dikai opo. Bahkan kita suruh ngakui sesuatu. Supaya sakitmu sembuh, kamu jual Yesusmu. Wah, itu hal yang berbahaya sekali. Sangat amat berbahaya. Kalau kau tidak bertobat, kau tidak akui di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan berharap, nanti dan Tuhan pasti sayang sama aku pasti dibawa pulang. Artinya saya akan bisa percaya lagi. Belum tentu. Jadi hati-hati, sesuatu yang sudah begitu dikasih sebagai penghormatan, jangan gampang-gampang dilepas. Katakan amin. Ya. Jadi sebagai anak Allah yang dilahirkan bukan dari manusia, sebab hidup baru itu asal Allah, dari Allah asalnya. Hak itu dari Allah, bukan dari saudara dan saya. Jangan gampang-gampang dilepas. Ya, oke, yang kedua, bebas dari kuasa dosa dan hidup bagi Allah. Orang Kristen kadang-kadang masih banyak gini, ya gimana toh Pak, kita masih daging Pak, kita masih bisa berbuat dosa Pak, kita masih bisa punya kelemahan ini, kelemahan. Betul. Tapi itu bukan berarti kita kemudian mau semau kita untuk berbuat dosa, saudara. Saya udah balik ngomong, orang penuh Roh Kudus, orang lahir baru bisa berbuat dosa, bisa. Tapi tadi, dia juga mudah bertobat. Tapi kalau dia nggak mudah bertobat, jangan-jangan kita masih main-main dengan kekristenan kita. Saudara. Main-main dengan tadi penghormatan atau privilege tadi. Bisa. Tapi orang Kristen yang benar-benar lahir baru, dia gampang tuh bertobat segera. Nggak cari excuse, alasan untuk membenarkan perbuatan dosanya itu. Saudara. Karena kalau kita terus berbuat dosa menjadi habit, kita sebenarnya sudah terkuasai oleh dosa ini. Padahal Yesus bilang kuasa dosa sudah dipatahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Supaya saudara dan saya tidak perlu lagi menghadapi peperangan dalam arti kata peperangan untuk mengalahkan dosa lagi, kuasa dosa. Tapi mengalahkan pemikiran dosa, ya itu tugas kita. Ya, Maria Magdalena itu seorang yang dikenal sebagai wanita yang tidak baik lah, saudara. Ya, dikatakan Yesus melayani dia sampai 7 roh harus dikeluarin daripada roh apa saja tidak tahu, tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi itu berarti sungguh-sungguh masalah besar. Tapi setelah dilepaskan, dia mengikut Yesus luar biasa. Dia berpaling dari dunia yang lama menjadi manusia yang baru sepenuhnya. Makanya dia diberi privilege untuk menyaksikan yang mata pertama kali lihat Yesus bangkit. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, bukan 12 murid yang lain. Tapi wanita yang penuh dengan dosa ini. Yang sudah berbalik menjadi manusia baru. Dialah yang pertama kali diberi privilege untuk melihat Yesus yang bangkit, bukan yang mati. Roma 6 ayat 6 bilang begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi setelah kuasa dosanya sudah hilang. Saudara nggak dipengaruhi lagi. Kalau saudara ambil lagi dosa, itu karepmu dewe. Itu pilihanmu, itu kehendakmu. Makanya dosa yang saudara sudah terima anugerah keselamatan, kemudian saudara menikmati dosa. Alkitab bilang,
kamu nggak bisa disepulihkan seperti sedia kala lagi loh. Kalau kamu meremehkan kasih karunia penebusan dosa. Alkitab bilang begitu, kalau kamu tidak sungguh-sungguh bertobat. Kalau itu hanya bertobat, saudara, hanya bertobat bisa. Dan kesempatan bertobat itu sepenuhnya juga pilihan kita. Mau segera, atau mau ngeles, atau menunda, atau apa, itu pilihan. Dan itu situasinya belum tentu semuanya mendukung, pasti gampang bertobat. Jadi dia bilang, nanti gampang, aku korupsi saya kira. Nanti kalau udah duit banyak, aku bertobat. Gak apa-apa. Kan begitu kita seringkali. Gak apa-apa, hamil dulu, nanti udah menikah bertobat. Itu seperti main-main. Gak bisa begitu. Ya, jadi kita harus strict di dalam hal seperti itu. Kuasa dosa tidak berkuasa. Saudara bisa bilang stop dosa. Karena dosa itu ada prosesnya. Gak ada tuh orang bilang, Pak, tapi aku gak sadar loh Pak, tiba-tiba kok sudah satu kamar sama orang, misalnya gitu ya. Sorry ya. Terus sama-sama telanjang gitu, enggak ada lah. Itu sudah ada dalam pikiran kita itu berbulan-bulan barengan. Berhari-hari kita mikirin hal itu sehingga saat ada kesempatan kita masuk ke sana. Nah ada orang curi-curi itu terus tiba-tiba ujuk-ujuk sadedle gitu ya. Tiba-tiba saya nyuri Pak, saya enggak sadar Pak. Oh itu sakit, ada yang sakit apa? Klipto. Saya belum pernah nangani tapi sepertinya menurut saya sih perlu juga dipahami bahwa dosa itu enggak ada yang datang tiba-tiba ya. Saya yakin itu. Karena firman Tuhan bilang dosa itu menggoda yang pertama. Karena mungkin dia sudah tertarik, wah barangnya bagus ya. Wah bagus sih, wah aku kepingin aku belum punya. Kapan sih aku bisa punya itu? Nah suatu kali ada kesempatan ngambil-ngambil sudah. Sama seperti dosa Hawa di Firdaus. Kan gitu. Saya sudah dalam pikirannya, enggak ada dosa yang ujuk-ujuk. Digoda yang pertama. Kemudian diseret, itu artinya dipaksa. Dan kemudian dibuai sampai matang. Dan mendatangkan maut. Jadi panjang saudara. Dosa itu enggak ada yang tiba-tiba. Ya jadi berjuanglah, kalau ada pemikiran dosa, stop. Cari kegiatan lain, apa yang lain. Rubah cara berpikir kita. Saudara. Jangan kita entertain pikiran itu. Ya, jadi jangan sampai menghamba lagi, apalagi menghamba. Menghamba itu hanya sudah, ya tadi sudah terikat, terbelenggu dan nggak bisa keluar lagi. Saudara. Oke, Roma 6, 11, 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Harus tahu, sudah tidak berkuasa lagi dalam hidupmu. Apapun juga, saudara. Belajar, jangan buat kematian Kristus di kayu salib itu menjadi satu yang kamu remehkan gitu, saudara. Ya, oke, sekarang sudah dibayar lunas. Masa kamu mau berhutang lagi? Mau dijual lagi, digadekkan lagi? Oke, yang ketiga. Tadi kemarin saya juga pernah sampaikan, kalau mau berbuat dosa itu pikir dulu gitu loh. Pakai rasio aja, nggak usah macam-macam, saudara. Ya. Apalagi kalau rasiomu sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, pasti kamu akan segera bisa ngitung. Aku buat dosa seperti ini akibatnya apa? Tahulah. Kalau aku ketahuan Pak Hengki nanti, waduh izin aku. Tidak apa-apa saudara, kalau saudara pikiran mau berbuat dosa, teleponin saya. Pak, saya ini Pak, mau nonton Blue Film Pak. Teleponin saya. Jangan kamu buang teleponnya. Tapi kalau kamu, malu toh Pak. Nah, itu juga akan menjerat kamu. Atau telepon temanmu yang dekat, yang bisa. Supaya dia jadi, loh kenapa kau main nonton gue? Rasa. Kita bisa. Tapi jangan cari teman yang, nonton apa, kapan, aku tak melu. Itu konco yang jerumuske saudara. Telepon saya aja gak apa-apa. Kalau saya tak doain atau apa, ya sudah. Atau sini, dolan sini makan sama saya gitu. Gampang kok. Kalau kita mau
Kalau kita nggak mau semakin saudara sembunyi, semakin hilang saudara. Gitu ya. Oke, yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini khusus, privilege. Nggak ada orang non-Kristen dipimpin Roh Kudus saudara. Tuhan yang bilang kepada saya yang percayakan terima Roh Kudus. Terima kuasa bahkan. Itu privilege saudara. Pakai nggak privilege itu? Atau Roh Kudus itu saudara abaikan. Dia tinggal dalam hidupmu, lebih dekat dengan bajumu. Dia tinggal di dalammu, dalam pemikiranmu, dalam perkataanmu, dalam telingamu, dalam semua kehidupanmu itu ada dia. Dia menyatu dengan kita saudara. Keberaniannya akan jadi keberanian kita juga. Kekuatannya jadi kekuatan kita saudara. Semangatnya jadi semangat kita. Nggak ada orang bilang aku penuh Roh Kudus. Ning lemot, kerja santai-santai, turu-turu. Itu makanya harus diuji. Kalau kamu bilang kamu penuh Roh Kudus, diuji. Jangan kesusu saudara. Sikapmu bagaimana dalam menghadapi satu pekerjaan, satu situasi, responmu bagaimana. Itu semua menggambarkan apa yang ada di dalammu. Makanya orang akan lihat siapa kamu, apa yang kamu, atau siapa Allahmu, siapa Tuhanmu. Dia akan lihat hidupmu aja. Gitu aja, sederhana itu. Kalau mulut kita ini selalu ngomel. Saudara. Negatif, ya itulah. Tapi apakah Roh Kudus ya ngomel, suka ngomel? Enggak lah. Kita yang menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ditolak pimpinannya, dia akan tetap tinggal dalam hidupmu. Tak kasih tahu ini. Dia mungkin bisa pada saat ibadah gini, wah bahasa roh, wah. Tapi kamu turun ngomel. Ya, pulang, tambah lagi cerita mbek kanca-kanca sing ngerang-ngena pokoknya. Mau gereja ora enak, pendetane ngomong ora enak, pujian ora enak. Orang sana mau lihat seperti apa? Oh ada Tuhan di dalam hidupmu begitu? Enggak lah. Gitu. Itu lama-lama Roh Kudus akan mulai diem. Dia nggak akan bicara sama saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi yang jelas dia sangat sabar, lemah lembut. Tapi kalau dia diperlakukan terus menerus, ditolak. Dia tidak tinggalkan kamu, tidak. Dia akan diam. Diam 1000 bahasa. Dia tidak akan bicara apapun. Dan kamu nggak ngerti kalau dia sudah tidak memimpin kamu. Ingat pengalaman Simson. Simson dikatakan natsir Allah, diurapi oleh Tuhan. Tapi waktu dia berbuat dosa terus diingetin jangan. Tapi dia nekat terus. Satu kali Simson kecelik, keprank oleh Roh Kudus. Dia pikir seperti kekuatan biasanya dia patahkan, putuskan tali-tali. Tapi saat itu tidak ada Roh Kudus. Bukan karena rambutnya gondrong ya. Bukan. Coba rambutmu digondrongi. Kuat? Enggak. Jangan tiru-tiru. Itu urapan Tuhan. Roh Allah yang bekerja dalam hidupnya memimpin dia. Bisa mengalahkan ratusan bahkan sekian banyak orang saudara. Filistin. Bukan karena rambutnya, bukan karena kekuatannya. Tapi ada urapan roh. Tapi pada saat urapan itu diabaikan, diremehkan. Lama-lama hilang. Tidak muncul lagi. Tapi bahayanya kita merasa masih punya urapan. Itu yang paling berbahaya. Sehingga pada saat kita ketemu dengan Tuhan, kita pikir dengan urapan pengusir setan, urapan bernubuat. Tuhan akan terkesima, Tuhan akan kagum dengan kamu. Tidak, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, siapa engkau? Pembuat kejahatan. Mana ya? Wah itu menjadi sesuatu yang penting saudara. Ya, Roh Kudus itu lemah lembut memang, tapi jangan diremehkan, jangan dianggap enteng. Oke. Galatia 5, 24-25 bilang begini, mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Roh Kudus itu sahabat kita, teman kita yang dekat. Dia paling ngerti keadaanmu, perasaanmu, situasimu dan semua keadaanmu. Dia paling ngerti. Nah, kok malah kita cari orang-orang lain atau tempat-tempat lain yang membuat kita merasa bisa lebih happy. Saudara pakai Roh Kudus.
Ajak Roh Kudus, bicara. Menenteramkan hatimu pada saat engkau galau, saat engkau takut. Ajak dong, kamu punya Tuhan, Roh Allah yang ada dalam hidupmu. Saat engkau dikecewakan, ada Roh Kudus yang menyertai kamu, yang bisa memberi pertolongan, yang bisa memberikan kekuatan. Ajak dia, saudara. Dia ada di dalam kita, saudara. Ya. Marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Jangan cuma di gereja, toh haleluya, puji Tuhan. Wah, saat kita bertugas mungkin melayani, wah puji Tuhan. Tapi turun dari sana. Aduh, omongan kita tidak pantas sebagai hamba Tuhan. Dan itu terjadi. Siapa? Ya barangkali diri kita. Tidak usah nunjuk-nunjuk orang. Saya juga selalu koreksi. Saya bisa begini. Tapi di rumah saya bagaimana? Dengan istri saya. Dengan pembantu saya. Dengan anak-anak saya. Itu yang lebih penting. Bukan cuma di sini, saudara. Siapa kita? Ya siapa kita di rumah itu. Bukan di gereja, bukan di persekutuan. Kalau persekutuan malaikat semua kita pakai topeng-topeng semua. Saudara. Tapi di rumah itulah kita. Makanya kalau saudara Bob tahu siapa dirimu, enggak usah panggil pendeta besar, nabi besar. Enggak usah. Panggil pembantumu, asistenmu, atau siapa orang yang dekat hidup sama kamu. Itu yang paling ngerti kamu. Mulutmu masih mulut kotor atau mulut manis. Dia paling ngerti. Saat bangun tidur kamu kayak apa, itu yang dia paling ngerti. Ya, tapi seringkali kita malu untuk mengakui itu. Malah dipelototin. Rasa ngomong yang aneh-aneh. Aku kan apik toh. Apik menurut pandanganmu. Oke, yang keempat. Tuh, molor loh. Ini masih ada 4 lagi loh. Terus kan enggak? Oh kayak pemain musiknya siap loh. Izin sama Ibu Gembala. Ibu Gembala soalnya gini-gini terus loh, kan kasihan tangannya kecapek nanti. Izinkan ya, ini tahun mau dekat Natal loh. Akhir tahun jadi lagi bebas lah. Nanti kalau udah lapar, tahan laparnya sebentar, nanti habis kebaktian kita makan. Ya. Udah amin loh, ya wis, rasa makan. Oke, yang keempat menerima kunci kerajaan sorga dan seluruh persenjataan ilahi. Katakan amin. Itu terus sama Alkitab, bukan saya ngarang-ngarang dewe ya. Karena saya sering nonton film apa gitu, enggak saudara. Ya, dedot. Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saudara. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan lepas di sorga. Dahsyat saudara. Kalau saudara sebagai orang Kristen gak ngerti ini, waduh betapa kamu berjuang dengan keringatmu dewe. Padahal kamu punya kunci kerajaan surga, apa? Mulut yang penuh kuasa. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Artinya surga dengerin kamu. Surga melakukan apa yang kau lakukan. Kalau dulu nabi-nabi itu dipinjem mulutnya sama Tuhan. Tapi kalau sekarang ini perjanjian baru. Mulutmu dipakai oleh Tuhan setiap hari saudara. Untuk memperkatakan apa yang terbaik sebetulnya. Cuman kadang kala dari mulut yang satu ini keluar kata berkat, neng kata kutuk juga. Nah itu celakanya kita. Kita ngutuki diri sendiri masa depan kita. Tadi orang-orang ngomplain ngeluh, ngene, susah. Itu kamu sedang menciptakan masa depanmu sendiri dengan mulutmu. Apa yang kau lepas dengan mulutmu, itu yang terlepas juga di surga. Saya sampaikan mulutmu itu nabi masa depanmu. Apa yang kau alami hari ini, karena mulutmu yang kemarin. Apa yang kau akan alami depan, karena mulutmu hari ini. Sesimpel itu karena sudah ada kuasa yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan. Tadi saya memang selalu ngomong, saudara kalau jadi manusia baru itu kamu ada di danger zone. Kalau kamu tidak ngerti. Tapi kalau kamu ngerti hal-hal kehormatan tadi, privilege tadi,
kamu ada di satu tempat yang paling the most beautiful zone. Paling indah di muka bumi ini. Dan itu ada di dalam hidupmu. Bukan di luar hidupmu. Ya, oke, cepat. Yang kelima, menjadi bait roh Allah. Tubuhmu adalah roh Allah. Ya. Roh Allah tidak hanya ada di gereja, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Bukan, ada di setiap hidupmu. Tubuhmu ini roh Allah. Ada roh Allah. Dan kamu bisa menikmati hadirat Tuhan. Orang kalau enggak lahir baru enggak bisa nikmati hadirat Tuhan. Saya pernah ngalami orang Kristen yang cuma sekedar Kristen enggak iso. Orang nyanyi muji Tuhan nangis. Ngopo tuh nangis barang. Wah keganggu aku. Saya malah komplain. Kenapa? Karena saya belum mengalami. Saya enggak ngerti. Tapi pada saat saya lahir baru. Iya nyanyi itu. Asik banget. Bisa nikmati hadirat Tuhan. Tuhan enggak jauh di nun, jauh di sana. Dia begitu dekat dengan saya. Dia sangat dekat bahkan melekat pada saat saya memuji. Tuhan itu bukan mulut saya juga. Bukan berarti saya kerasukan, bukan. Itu sepenuhnya saya mengerti dengan akal budi saya. Saya bilang Tuhan kau baik. Itu benar-benar saya yakin bukan karena saya yang fasih. Bukan. Saudara bisa alami, nikmati. Jadi kalau mau nyanyi berjam-jam, ya iso yuk. Cuma kan istri saya kasihan gini terus nanti. Ini jamnya itu loh. Tapi lama-lama gini sudah. Wah ini gini bahaya sudah. Saya bisa enggak makan nanti. Enggak. Ya cukup sedikit supaya tidak terlalu tegang. Tapi indah saudara. Rumah tanggamu tiba-tiba berubah. Bisnismu berubah. Hidupmu berubah saudara. Semua jadi seperti surga di bumi. Kalau engkau bisa tahu itu, roh Allah ada dalam dirimu, yang punya surga ada bersama kamu. Berarti surganya di mana? Bukan di sana, di sini. Katakan amin. Jadi kalau bisa menikmati, untuk nikmati surga nggak perlu mati dulu, mati martir, penggal kepalanya karena Kristus, nggak perlu. Hari-hari ini saudara bisa menikmati surga bumi. Ya, ayatnya nggak usah. Ayatnya udah jelas lah itu ya. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan seterusnya ya. Yang keenam, wah ini lebih dahsyat lagi. Menerima kerajaan Allah di bumi. Tadi yang sudah saya sebutkan. Ini semua nyambung ya. 1 dapat, 2 dapat, 3 dapat, 4 dapat, 5 dapat, 6 dapat. Seperti tadi kan, video tadi. Dapat 1 amplop, dapat semuanya. Menerima atau menikmati kerajaan Allah di bumi ini. Ibrani 12:28, saya bacakan ayatnya saja ya. Sebab itu hendaklah kita mengucap syukur kepada Allah karena kita menerima dari Dia apa? Suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan atau tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Beribadah itu bukan karena saudara dan saya, bukan karena ono pendetone, ono gerejone, ono pemain musiknya. Bukan. Oh hari Minggu memang hari beribadah. Bukan. Beribadah itu sepenuhnya datang dari Tuhan dan itu membuat kita sadar bahwa kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di luar sana bisa tergoncang, bisa. Tapi di dalam kerajaan surga tidak ada goncangan. Makanya siap-siap saudara. 2024 barangkali musim yang repot, banyak masalah. Tapi kalau engkau terima kerajaan yang tidak tergoncangan, kamu akan tetap tenang. Dan sesuai dengan apa? Visi kita. Dengan tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan. Itu visi Natal besok dari sinode ya. Kita akan khotbahkan besok. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadah kepada Allah ya. Satu lagi. Roma 14:17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara bisa akan tahu, oh surga itu bukan cuma soal ciak-ciak, makan, duit, deposito, apa, kekayaan. Bukan. Tapi soal ada kebenaran enggak di situ. Kamu menjalani rumah tanggamu, hidupmu ada kebenaran enggak di situ. Ada firman Tuhan enggak?
Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Makanya aneh orang Kristen kalau ngomong, oh aku sudah lahir baru. Tapi mukanya panjang-panjang. Enggak ada senyumnya mahalin. Ya, susah untuk bersukacita, saudara. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, haleluya. Menerima kodrat ilahi, ya, menerima kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Sudah disediakan, bukan karena engkau baik kemudian Tuhan sediakan, bukan. Jangan salah ngerti, saudara. Itu sistem agama lama begitu. Kamu kerja dulu buat Tuhan, nanti Tuhan kasih. Sebagai pamrih, sebagai upah. Enggak ada. Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik. Janji-janji yang sangat besar dan yang sangat berharga itu. Supaya oleh janji-janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lihat. Tuhan sudah kasih seluruh perlengkapannya. Kalau kita masih jatuh dalam dosa, sengojo, memang kita memilih membenci terang. Tadi pagi saya sudah sampaikan juga, orang lahir baru dia cinta dengan terang. Tapi orang yang belum lahir baru, dia benci dengan terang. Dia jauh-jauh dari terang. Kenapa? Karena di dalam terang itulah seluruh dosa-dosanya akan kelihatan. Seperti sekarang ini saya disorot keringetan, saudara. Wajah saya ada jerawat, ada anu, kelihatan semua. Jadi kalau ada pendeta, pateni, lapin. Jangan-jangan dia bawa panu. Nah, saudara. Yang lahir baru senang dengan terang, justru makin kelihatan jeleknya kita, semakin kita bisa introspeksi. Kita bisa berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tapi kalau saudara sembunyikan dosa-dosamu, kamu benci dengan terang, kamu mencintai terang. Dan bapak terang adalah Tuhan, bapak kegelapan adalah setan. Ya, yang terakhir. Yuk bangkit berdiri. 1 Petrus 1, 10, 11 kita baca bareng-bareng ya. Ini luar biasa, saudara. Oh, saya baca ayat ini. Kita bersyukur hidup di zaman sekarang ini. Ya sama-sama, ayat 10, 1, 2, 3. Keselamatan itulah yang diselidiki oleh apa? Dan diteliti oleh nabi-nabi zaman dulu. Yang telah apa? Bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi. Mereka cuma bernubuat toh. Mereka cuma memperkatakan toh, tapi mereka nggak ngalami. Nabi-nabi besar, Daniel, semua ada siapa tuh Alkitab, semuanya. Abraham, Nuh, ya, Daud. Semua mereka cuma bernubuat untuk masa depan yang mereka nggak tahu, yang mereka nggak ngalami. Sementara saudara dan saya, kita semua di tempat ini, kita yang ngalami anugerah yang besar ini. Waduh, saya nggak akan sia-siakan hal seperti itu. 11, 1, 2, 3. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Mereka meneliti, apa toh Roh Kudus itu? Kok bisa Tuhan tinggal dalam tubuh manusia itu gimana? Tubuh manusia yang kotor, yang berdosa, kok mau-maunya dia tinggal dalam diri kita? Bahkan dia tinggalkan sorga yang begitu mulia. Tinggal di tengah-tengah kita. Edan, ora masuk akal. Itu yang nabi-nabi zaman dulu enggak mudeng, saudara. Tapi yang sekarang ini dinyatakan. Pak saudara dan saya, kita yang ngalami. Kita rasa bernubuat. Kita yang ngalami. Nah kok malah kita mau ngecol kayak. Nah, goblok banget tuh. Bukan saudara. Tapi orang yang berpikir begitu. Bodoh. Super bodoh menurut saya. Makanya ayo yakinkan dulu sebelum pulang akan kelahiran baru hidupmu. Jangan tinggalkan tempat ini kalau saudara saya belum yakin. Nanti ketemu saya boleh, saya doakin, saya jelasin lagi. Tapi kalau saya yakin saudara lahir barumu, pulang dari tempat ini, kamu akan terima paling sedikit 7 privilege tadi. Kamu akan bawa pulang
untuk hidupmu, seumur hidupmu. Bukan hanya untuk hari Minggu dok, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seterusnya. Sampai kita dipanggil Tuhan, bahkan kita kembali ke surga sana. Amin. Bilang kiri kananmu, kamu mau yang mana? Kamu mau yang mana? Ayo, jawab, jangan guyang-guyu dok, saudara. Kamu mau yang mana? Manusia baru atau manusia lama? Atau dua-duanya pula? Berapa yang mau jadi manusia baru? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan turunkan dulu. Saudara berdoa sendiri masing-masing. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengangkat tangan bukan karena diajak oleh pendetaku. Aku angkat tangan karena aku sadar bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik bagiku. Supaya aku menjadi manusia yang diperbaharui. Menjadi manusia yang baru hari demi hari. Dan aku siap untuk terima 7 privilege yang Tuhan sediakan bagiku. Di tanganku, di hidupku. Dan di seluruh tubuh, jiwa dan rohku. Ayo masing-masing berdoa. Oh rabaya ramasyara manamayas. Hiara lamasyana ramo. Hiara lamasyara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Oh, ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari angkat suaramu, serukan di hadapan Tuhan, katakan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dan sekarang ini, waktu ini, hidup ini, ku letakkan pada mezbamu Tuhan. Pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membukakan mata kami bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa di hadapan-Mu, yang mempunyai hak istimewa yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang meneguhkan iman percaya kami yang telah kami terima. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan biarlah kasih setia dan anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir beribadah bersama-sama di ibadah yang kedua ini dan juga mempelai Kristus yang mengikuti secara online baik melalui YouTube channel ataupun Radio Elisa.
Kami juga menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, dengan kasih Kristus. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, boleh angkat tangan? Ada? Puji Tuhan, di belakang ada. Selamat datang, selamat bergabung kita sebagai keluarga, dan kami menantikan kehadiran saudara untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Mari kita akan persiapkan persembahan kita bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau memberikan persembahan non tunai. Di belakang bangku atau di depan bangku saudara itu ada QR yang bisa di-scan. Dan mari saya minta untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu, berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang bulan ini Tuhan. Kami tahu bahwa berkat yang kami terima tidak untuk kami makan semuanya, tapi adalah benih yang harus kami taburkan, sehingga di hari-hari ke depan kami boleh menuai dengan berlipat kali ganda. Baik kami yang pagi hari ini Tuhan, membawa persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan lumbung kasih, ataupun persembahan mingguan. Kami mau belajar memberi dengan sukacita, tidak dengan sedih hati dan tidak karena terpaksa. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk memberi semua berkata amin. Silakan duduk. Christmas is coming dan kita sudah di bulan Desember 2023. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki tahun 2024. Kami juga sudah menyiapkan beragam informasi yang teraktual khusus bagi mempelai Kristus. Sekolah Anak Terang mengukir prestasi melalui ajang e-sport dalam event Basar dan pentas seni Ebenezer. Selamat untuk Taka, Devin, Valen, Gilbert, Danis, dan William yang menjadi juara kedua. Lalu ada Vanessa, Samuel, Reinhard, Josh, Bagus, dan Alvaro yang menembus semifinal e-sport. Apapun perlombaannya, tetap muliakan Tuhan dengan kemampuanmu. Family Talk kembali hadir di ruang dengar Anda yang disiarkan langsung melalui Radio Betani 107.7 FM di hari Kamis 7 Desember 2023 mulai jam 11 siang. Kali ini akan membahas bunker atau Bunda Keren. Akan sangat seru dan menarik sekali karena akan melihat sisi keren dari seorang ibu. Mari, tidak hanya untuk para ibu saja, para bapak juga boleh menyimak Family Talk edisi mendatang. Sabtu mendatang tanggal 9 Desember 2023 adalah waktu yang paling dinanti oleh adik-adik Eagles Nest karena akan diadakan ibadah perayaan Natal Eagles Nest dengan tema Celebrate Jesus. Acara ini akan dimulai pada jam 3 sore dengan dress code baju pesta ulang tahun. Ibadah ini akan dimeriahkan oleh penampilan drama musikal, games, door prize, dan photo booth. Ayo adik-adik Eagles Nest, kita Natalan bersama di tanggal 9 Desember 2023 ya. Mempelai Kristus dengan memperhatikan padatnya acara-acara Natal di gereja, maka khusus untuk bulan Desember 2023, ibadah doa impartasi dan pengurapan ditiadakan dan semuanya difokuskan untuk kegiatan Natal yang sudah terjadwal. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Golden News edisi bulan Desember 2023 yang bertema hidup dalam kematian daging dan kebangkitan manusia roh sudah tersedia dalam versi PDF yang bisa Anda unduh melalui link QR Code yang tersebar di beberapa titik di gereja. Golden News akan memperkaya wawasan kekristenan Anda melalui artikel, informasi seputar Gereja Betani, dan yang pasti juga ada renungan harian. Khusus untuk renungan harian cetak disediakan terbatas di depan kantor administrasi gereja. Wamura, waktunya anak muda berbicara akan kembali on air di Radio Betani 107.7 FM. Tema yang dibahas kali ini akan sangat bermanfaat bagi generasi muda. Ya, Cultivating Thankfulness for Youth atau menumbuhkan rasa syukur pada kaum muda. Hari Kamis 14 Desember 2023 jam 12 siang menjadi waktu bagi Wamura mengudara. Khusus untuk teman-teman muda, stay tune di Wamura mendatang.
Lumbung Kasih sampai saat ini masih terus aktif dalam melayani masyarakat Salatiga yang membutuhkan. Misalnya dalam bentuk berbagi makan siang gratis, beasiswa, program orang tua asuh, dan lain sebagainya. Kami sungguh berterima kasih atas setiap donasi dan dukungan dari Anda untuk berlangsungnya gerakan Lumbung Kasih. Tuhan memberkati pelayanan Anda. Tidak lupa kami juga akan menyampaikan beberapa dokumentasi kegiatan Lumbung Kasih berikut ini. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. Saat ini kami sampaikan juga beberapa kegiatan Natal yang akan dilaksanakan dalam waktu seminggu ke depan. Di tanggal 8 Desember ada Natal Ustia, 9 Desember ada Natal Eagles Nest, dan Natal FA Kecamatan Sidorejo. Sekaligus kami pamit undur diri, sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pakai berdiri saudara. Minta maaf, ini agak panas ya. Ada trouble di PLN, jadi AC kita nih hari ini, bukan hari ini, baru saja mati. Semua enggak? Panas enggak? Wah enggak ya? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Bilang, aku manusia baru. Ayo bilang, aku manusia baru, aku sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dan aku sudah benar-benar merdeka. Tepuk tangan yang luar biasa. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has Lord his grip on me. Broken every chance, that salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Semua, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has Lord his grip on me. You have broken every chain, that salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Ayo jemaat saja katakan, haleluya. Sekali lagi jemaat semua katakan, oh, haleluya. Praise the one who has Lord his grip on me. You have broken every chain, that salvation in your name, Jesus Christ. Yang terakhir, semua ayo lambaikan tangan saudara. Ayo katakan haleluya, haleluya. Praise the one who set me free. Haleluya, that has Lord his grip on me. You have broken every chain, that salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Haleluya. Sungguh engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuja. Karena kau sudah membebaskan kami, memberi kemerdekaan sebagai manusia-manusia baru. Kami terima sepenuhnya 7 privilege utama yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami hidupi dalam hidup kami dan kami percaya kehidupan kami akan berbeda. Kami akan mengalami satu pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup, di dalam kehidupan kami, di depan kami, dan di masa depan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus sudah ajar kami berdoa. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, wargamu diberkati, anak-anak mantu, cucu-cucumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, masa depanmu diberkati, dan semua yang kau buat dengan tanganmu Tuhan berkati dengan kelimpahan dan keberkatan, kesuksesan dan keberuntungan. Tuhan limpahkan semua yang baik dalam hidupmu. Dan biarlah hidupmu terus menjadi saksi Kristus yang benar. Sehingga kemanapun kau pergi, nama Yesus dipermuliakan melalui hidupmu. Dimanapun berada, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Roh Kudus yang memimpin engkau di setiap waktu hidupmu. Pulanglah dengan sukacita dan sejahtera. Karena sungguh berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Bahkan seluruh keluargamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.